Oke, ketemu lagi dengan Bang Bey. Saya mau komparasi LSP jenis Pastewack. Keduanya beneran hardwack, bukan jenis liquid yang disimpan di dalam kaleng ya, terus dilabeli Pastewack seperti merek sebelah. Jenis hardwack ini dulu banyak beredar, terutama di awal-awal tahun 2000-an. Sekarang cukup susah menemui jenis hardwack ini, padahal menurut opini saya pribadi sangat susah untuk ditandingi oleh LSP yang lain. Berdasarkan glossmeter pun, wack jenis-jenis Carnauba biasanya mudah menghasilkan skor yang tinggi. Hanya kekurangan dari tipe wack ini katanya penggunaannya yang susah. Katanya lagi hardwack ini lebih membutuhkan banyak waktu dibandingkan spray wack yang jauh lebih cepat. Tapi berdasarkan pengalaman saya sih, hanya beberapa hardwack saja ya yang susah dipakainya, mungkin seperti Soft 99, F12, Fusocode. Oke, kita mulai saja. Pertama kita mulai perbandingan dari segi harga. Dari Flamingo dulu. Merek ini termasuk baru beredar di sini. Saya terus terang tertarik lihat kemasannya. Ketika pertama kali lihat, apalagi dihargai sangat murah ya. Untuk wack sebesar ini hanya sekitar 70 ribuan dengan berat 200 gram. Saya kira murah banget ya dibandingkan Nanotech Pure Wack ini yang dihargai 70 ribuan untuk 90 gram. Bahkan dibandingkan kit Pastewack sekalipun, walaupun biasanya berisi 225 gram, tapi semuanya jenis soft wack ya, yang lebih boros dibandingkan hard wack. Flamingo saya pilih sebagai pemenang di ronde harga ini. Oke, segmen kedua yaitu kemasan. Seperti yang dibahas sebelumnya, saya tertarik ketika pertama kali melihat kemasannya. Yang saya paling suka dari kemasannya yaitu di atasnya ada tempat untuk aplikator pad. Jadi kalau mau waxing harus cari aplikatornya terlebih dahulu. Kemasan Flamingo Diamond Hardwack ini bagus, profesional. Cara penggunaannya tertera di belakang kalengnya. Sangat rapi dan mudah dibaca dibandingkan Nanotech yang sangat kecil. Saya kesulitan membacanya. Kemasan kaleng Flamingo ini walaupun tidak sebagus punya Meguiar atau Tartowack seri Ice tipe pertama yang masih disimpan di kaleng, tapi saya rasa kemasan Diamond Wack ini udah bagus ya dibandingkan harganya. Kemasan Diamond yang bagus ini menjadikan Nanotech Pure Wack ini terkesan jadi biasa saja ya, padahal Nanotech ini menurut saya paling bagus di antara merek lokal lainnya. Nah, jadi pengujian dari segi kemasan dimenangkan oleh Flamingo. Baik, lanjut ke ketiga yaitu cara penggunaan, mana yang paling mudah. Keduanya pemakaiannya relatif mudah digunakan. Cukup beberapa kali gosokan busa aplikator ke Pastewack, kemudian langsung ratakan ke panel body sampai rata ya. Tunggu beberapa menit, kemudian baru di buffing. Keduanya sangat mudah sekali dipakainya. Jadi saya rasa tidak akan ketemu ya yang namanya smearing atau streaking. Hanya saya rasa Diamond Wack Hardwack ini sedikit lebih enak meratakannya, sedangkan si Nanotech Pure Wack sangat mudah di buffingnya. Berdasarkan penggunaan di atas, saya pilih Nanotech Pure Wack karena penggunaannya sedikit lebih mudah ya, buffingnya sangat mudah. Oke, lanjut ke slickness. Bisa dilihat langsung Nanotech jauh lebih licin dibandingkan Diamond. Bukannya si Diamond ini tidak licin, tapi Nanotech Pure Wack ini
ekstrim slicknya, luar biasa slicknya. Bisa dikatakan setara dengan Turtle Wax to the Max. Aplikator saya pakai aplikator pad untuk coating yang sangat ringan ini, yang kemudian dibungkus dengan tisu, dengan mudah meluncur tanpa kesulitan di bagian panel Nanotech. Terlihat jauh bedanya ya dibandingkan dengan Diamond, padahal Diamond juga termasuk licin loh. Ronde kali ini Nanotech menang telak dibandingkan Diamond Hard Wax. Baik, lanjut ke segmen favorit saya, yaitu pengujian gloss. Seperti biasa, untuk mendapatkan gloss maksimal dari masing-masing LSP atau wax, semua panel saya poles dulu menggunakan medium polish seperti Skoll S20 Black dan lain-lain. Tidak lupa menggunakan IPA Wipe Down agar panel steril, dan mendiamkan panel atau curing time antara 26 sampai 28 jam agar LSP bisa bonding maksimal. Bisa dikatakan uji gloss ini lumayan ketat, saling unggul, kadang Nanotech menang, kadang Diamond. Tapi setelah 5 panel, akhirnya Diamond unggul tipis dari Nanotech. Lompat glossnya sangat tinggi, ciri khas Carnauba Wax. Looknya Diamond Hard Wax saya rasa lebih wet look, sedangkan Nanotech karakteristiknya lebih deep warm glowing ya. Gloss battle ini dimenangkan Diamond dengan keunggulan yang sangat tipis. Oke, sekarang lanjut ke hidrophobik. Keduanya bagus sebenarnya. Efek hidrophobiknya, water beadingnya rapi dan water seatingnya cepat, ciri khas Carnauba. Hanya saja Nanotech setelah beberapa kali cuci, efek hidrophobiknya menjadi kurang menarik, water beading mulai berantakan, water seatingnya pun relatif lebih lambat. Sedangkan Diamond Hard Wax, efek daun talasnya lumayan terjaga ya, dan lebih water repellent dibandingkan punya Nanotech. Saya rasa Diamond Hard Wax menang di sesi hidrophobik ini. Oke, ke babak terakhir, kita uji durability-nya dengan mencuci berturut-turut 15 kali. Untuk detailnya bisa dilihat di video terpisah, di video part 2. Di situ lengkap pengujian dari 1 sampai 15 kali cuci. Sedangkan di video ini saya hanya kasih kesimpulan setelah 15 kali cuci saja. Keduanya hampir sama performa durability-nya. Diamond Wax cukup bagus, bisa menjaga water repellent dan daun talasnya setelah beberapa kali cuci, tapi kemudian langsung drop setelah pengujian belasan kali. Sedangkan Nanotech yang water beadingnya acak-acakan, tapi bisa menjaga stamina-nya sampai akhir. Dan saya pikir hasilnya sama ya, bisa dilihat, terlihat sama, sudah sama-sama lemah, sudah lambat, jadi durability-nya bisa dikatakan sama. Saya kasih draw untuk babak durability ini. Baik, akhirnya sampai ke akhir pengujian, didapat skor 5/3, dimana Flamingo Diamond Hard Wax ini memenangi komparasi kali ini. Uji komparasi kali ini bisa dikatakan sangat ketat. Keduanya sama-sama baik performanya. Jadi kalau kalian memilih salah satu dari kedua produk ini, saya rasa tidak akan rugi
karena keduanya bisa dikatakan memiliki performa yang hampir sama. Keduanya mempunyai kelebihan high gloss Carnauba, diamond sedikit lebih unggul dalam bidang gloss tapi tidak terpaut jauh. Nanotech unggul jauh di bidang sleekness dibandingkan diamond. Diamond hanya unggul di bidang yang tidak berhubungan dengan performa LSP itu sendiri, yaitu di sektor harga dan kemasan. Sedangkan performa lainnya saya rasa sama, hanya beda-beda tipis saja. Oke, sekian pengujian kali ini. Ingat, ini hanya opini pribadi saya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di video pengujian berikutnya. Terima kasih.